teruskan ya. Bab faslun fit du'a bil imamah fiddin. Bab kita berdoa supaya jadi pemimpin di bab. Qala Allah Ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kamu menjadi takwa itu otomatis jadi imam, maksudnya panutan. Waj'al li lisana sidqin fil akhir. Ini uniknya Nabi. Nabi itu berdoa, ya Allah supaya saya dipuja-puja, dipuji-puji setelah saya meninggal. Karena tadi setelah orang itu berstatus soleh, saya ulang lagi. Setelah orang berstatus soleh, dipuji itu gak masalah. Nanti kan orang mengenang, Masya Allah Pak Zarkasi dulu ahli sholat, ahli sodako, kan gak masalah. Tapi bukan karena khadun nafsi, supaya orang ingin meniru sedekahnya dan salatnya. Oh dulu Gus Batu istiqomah ngajar di mana-mana ngajar. Saya itu betul, istirahat saya itu pas ngajar. Saya di Jogja itu biasa datang langsung ngajar. Saya tadi malam baru datang pagi ini saya minta ngaji. Karena saya itu merasa nggak dosa kalau sudah ngaji. Coba kalau intelektual atau pengamat tuh ngomong pendapatnya sendiri dijadikan syariat. Kalau usul fikih itu terlalu besar, musyarrah bikin syariat tandingan. Tersinggung kampus sih. Tidak, memang betul. Kalau agama lah, kalau urusan agama. Tapi kalau kamu baca cek itu namanya muttafik. Jika di usul fikih itu masalah besar, menambahkan syariat itu masalah besar. Sama lihat di Sulam Taufik. Kebaikan apapun asal tidak wajib, kamu harus bilang tidak wajib. Karena ijabu malamnya wajib adalah dosa besar. Karena musyarrah, kamu menambahi syariat. Itu Abdul bin Mas'ud itu suka nyiting orang-orang soleh. Ada orang soleh ke istiqomah duha itu disuapin sama Abdul. Karena takut menyanyi maktubah. Oh ini tidak maktubah. Nambah syariat. Makanya satu karang-karang gara-gara itu. Takut keras sweeping aku. Peraturannya ganti, nggak wajib. Iya, artinya kalau ya dari awal nggak wajib, jangan diwajibkan. Itu kayak apa Rasulullah muji qiyamul Ramadan? Beliau sendiri melakukan hanya hari keempat kali. Karena kalau Rasulullah selalu melakukan akan dikira supaya orang menjaga konstitusi ini. Nah setelah aman, benar-benar aman bahwa itu nggak akan difahami sebagai wajib, baru sahabat terawih rutin. Itu setelah aman benar-benar gak disalahpahami sebagai kewajiban. Kayak apa baiknya pakai sikatan itu siwak. Orang mau lapor ke mana saja harus sikatan. Masa mau lapor pangeran gak siwak. Nabi tapi gak mau mewajibkan, hanya ngendikan ngeper. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholati. Karena Nabi tahu normalnya orang soal Allah itu siwak. Wong soal pacar, soal mertua wae sikatan. Dari muka di istri aja sikatan. Karena sing lanang rokok, sing wedok kudu rokok. Jadi umur sebutan. Lah iki pas sampai pangeran suwan teh rokok langsung kadang rokoknya diusul-usul Allah Akbar. Lalu pas takbir masih keluar dulu. Tapi sama istri yang anti rokok sebelum sampai rumah sudah sikatan dulu semuanya. Nah melihat seperti itu harusnya si waktu wajib tidak boleh sholat. Dan ini adalah musuhan istri soal pengiran. Tapi Nabi tidak mau menambahkan kewajiban dalam agama ini. Akhirnya dikatakan berarti laulah asyukta alam. Dan itu difahami oleh ulama betapa bahayanya ijabu malam wajib. Itu pinternya ulama. Jadi dari hadis itu betapa bahayanya mewajibkan barang yang enggak wajib. Apapun positifnya sesuatu itu kalau enggak wajib ya tetap enggak wajib. Karena nggak boleh orang jadi musyarek menambah syariat. Siapapun baiknya sesuatu itu nggak boleh diwajibkan lagi jadi musyarek. Makanya rata-rata orang alim itu tidak pati toreko, karena toreko itu paling suka nambah wiridan ini gak wajib wiridan ini. Makanya nih tinggal ulama itu roda musyar sidik-sidik dari toreko. Ya tapi itu nggak masalah, itu bagus, asal sama-sama ikhlas pasti bagus. Walau tafwa inna sabah atau mimba siapa saja jadi. Ya kan? Loh saya sering disuani mursid. Mesti bilang gini, Gus aja nih kok bajinan raja cocok tapi hormat Ali. Aku yang mendingan, aku aja nih kan raja cocok cuma hormat soleh. Wong bocah latihan wiridan suwung ngira mbok ulang halal haram terus carane istinja itu piye, terus mbok ulang wiridan terus carane hubungan suami istri piye, terus carane ngilangin najis bilang nggih di bab iku kula numpang jenengan. Baru aku jajal wiridan maca sekian lafaz gak kuat jebule mursid ya apa. Saya belajar 2 jam ku materi wiridan 10 menit. Nah itu baiknya Indonesia mursyid. Saya biasa disuani mursyid. Mereka sama saya cium tangan, hormat sama orang lain. Saya juga sama mereka cium tangan karena orang sepuh, orang soleh.
Padahal ya sih. Oh, jadi begini ora cocok. Mau kritik. Tapi karena saya ikhlas, mereka mencintai saya. Karena yang kritik saya gitu. Ya wong bocah wiridan terus raras istinja itu piye? Bani mutlak mustamal sing nggo tohara ku piye terus piye? Wiridan mereka sah, usah mandi junubnya sah. Wiridan mereka sah, baju mereka suci secara sah. Tetap butuh aku. Awas nak mursyid agama di ijazah. Pak Anjang gitu ternyata mereka dengar ya sama. Sudah bisa jadi murid. Akhirnya mereka sadar bahwa wiridan mereka makbul indah karena cara mandi junubnya. Nah, ya benar ini yang awal oke. Mandi junub harus pakai air yang mutlak, harus niat di awalil amri. Ketika terus gak boleh pakai sampo karena mutakhayir. Saya sampai meraktekkan. Kalau kamu mandi junub jangan samponan dulu. Kalau langsung samponan, air yang kesini terus itu mutakhayir rubah. Jadi mandi dulu selesai baru samponan. Atau kalau samponan terpaksa ya sampai benar-benar enggak sisanya hilang. Logikanya kan gini ya, kadang orang mandi terus samponan. Nah setelah itu kan semua air yang lewat ini kan berstatus mutaghayir kan? Airnya harus rata dulu baru sampo itu. Iya, pokoknya selesai dulu. Ya. Akhirnya mereka terima kasih gara-gara status begitu. Sampunannya sok suci, tapi memang aturannya seperti itu. Kalau sampunan dulu kan buktinya gini, setelah mandi junub anduan ternyata murah. Itu kan menunjukkan semua air tadi mutaghayir kan? Misalnya ini. Akhirnya mereka terima kasih. Pastikan dulu cara mandinya benar, itu pakai air mutlak. Caranya gimana? Saya kan tidak usah sabunan dulu, tidak usah sabunan dulu. Kalau terpaksa sabunan dulu, pastikan begyurnya sampai benar-benar air kembali ke nukoh air murni. Mutlak lagi. Ya. Akhirnya mereka makan, terima kasih. Begitu juga uang. Sedekah ke mursyid sah itu setelah kewajiban istri tercukupi, anak tercukupi, baru sedekah itu sah. Yas'aluna kama la yunfiqu qulil harus lebih. Mafadula anil hajat baru sah disedekahkan. Kalau orang-orang kampung punya utang saja enggak mampu, terus sedekah ke mursyid itu enggak sah. Mereka dengar, tapi karena saya bahas mereka saya setuju. Saya itu biasa. Bukannya saya sok baik, saya biasa punya, misalnya santri, umumnya kan wali murid salam tempel aja. Kalau orang nggak punya mesti tak tentu. Meskipun saya terima, misalnya saya salam tempel 50.000 tak terima, tapi tak anggap utang sama. Nanti keselang berapa hari, 1 bulan anaknya tak kasih 100. Karena saya secara fakir itu nggak boleh terima itu. Saya lebih kaya daripada dia. Tapi adat orang Jawa kalau ditolak itu kan tersinggung. Maka saya harus melakukan fakir saya. Ini kan namanya saya al-ghani yaqbalu minal fakir. Itu kan nggak benar. Orang kaya nerima dari orang. Tapi mereka punya ekspresi mahabbah sama orang alim, ingin tetap salam tempel. Tapi kita kan tetap punya fikih bahwa orang fikih itu harusnya mustahik, yang berhak mendapat. Makanya kita ya jalan fikihnya, ya jalan etikanya tetap saya terima masa dikasih, tapi tak ambil itu. Di kapan-kapan anaknya tak kasih yang mau di saya. Di kampung-kampung juga begitu. Saya sering bilang ke kiai-kiai, misalnya Nyon Sewu kalau di kampung kan ada pitung dinani mayit. Itu kadang yang punya hajat itu orang miskin. Tapi adatnya tetap nanti hari ke-7 kiainya disalam tempel 50.000 atau 20.000. Kalau di kampung umumnya 20.000. Saya bilang ke kiai tetap terima. Tapi kamu jangan yakulu na'amalal yatama zulman, anggapnya utang. Ya juga gitu. Selang seminggu istri saya tak suruh ngasih apa yang nilainya lebih dari uang yang saya terima. Jadi sebetulnya fakir itu harus jalan. Kalau fakir tidak jalan, kamu tidak punya komitmen. Sakobri ya Rasul. Jadi kalau fakirnya jalan, saya orang kaya, kok terima dari amwalil yatim. Tapi kamu juga harus punya etika, jangan sok-sok suci. Enggak nerima saja. Kan banyak juga loh yang datang ke acara gitu gak mau makan, datang kan malah menyinggung kan. Sugoi juga makan. Tapi yang saking Mbak Mufid kali Mbak Arwani katanya setiap kali ada orang miskin punya hajat gitu, dikirimi dulu, suruh ngecek santri, dikirimi dulu kebutuhan itu selalu. Ya terserah lah. Itu kan yang penting itu kan cara saja. Ngirim di depan atau di belakang. Kalau yang pokok biasanya kan otomatis, tapi itu kan masal. Biasanya ada orang mati kan otomatis orang kampung itu ngirimin semua. Tapi menurut saya kalau kiai itu harus lebih khusus. Ya jumlahnya yang lebih signifikan. Ya pasti. Nah ya itu sama yang jenengan ceritakan. Filosofinya orang soleh itu fikihnya jalan dulu. Yang penting nggak boleh nerima dari orang fikih secara membagi budak. Itu tadi pilihannya bisa kamu kirim di depan atau di belakang. Yang penting.
Nah kalau kita tidak ngomong fikih itu, lama-lama yang saya orang-orang yang nggak ahli ilmu itu ya enteng saja, enteng menerima. Termasuk yang pegawai negeri itu, kalau nggak punya rumus untuk masalah untuk rakyat itu dosa. Karena makan gaji dari rakyat. Jadi harus punya kemampuan. Jadi sumber tadi gaji itu juga bahagiakan rakyat itu. Sudah dilakukan. Harus dilakukan. Ya dulu bapak ya wasiat gitu. Ya senang jika wong melarat, rakyat itu ditompo, jangan utang. Karena mereka sakit. Dulu Rasulullah itu ya sering dikasih hadiah orang Ansor yang lebih miskin daripada Rasulullah, diterima. Jadi yang mirip ada Jawa lah kalau kan menyakiti kalau ada mengasih gak diterima itu kan sakit. Tapi dihitung utang. Nah, ngitung utangnya supaya kita tidak yakulu nama yatama. Maksudnya disarankan Allah itu kan secara zulman. Kita makan di acara itu kan bukan secara zulman, memang diminta disuruh makan. Kalau enggak kan malah tersinggung, berarti tidak zulman. Tapi tetap saja secara fikih ganjel karena kita goni mampu makan hartanya orang yang tidak. Nah, tapi kalau tidak makan secara etika tidak etis, itu jelas tidak etis itu. Tapi banyak juga loh yang di acara itu tidak makan, maksudnya ada etis. Paling tengah-tengah. Masalahnya jangan dengar Jogja petara di Jogja. Ya tapi fanatik, saya secara fikih itu fanatik. Tapi sekarang orang Jogja gara-gara saya ngaji gitu ya udah nerima. Loh ya orang banyak orang Muhammadiyah ngaji, orang PKS ngaji ya buat. Karena mereka tahu itu hanya fanatik ilmu, nggak fanatik asobia. Ya karena memang saya itu kepentingannya ilmu, memang saya hidup itu penting. Karena kalau apa ya kelompok itu kan nggak abadi, yang abadi itu kan ilmu. Jadi kearifan, jangan kira kiai ketika dikasih salam tempel orang miskin nggak dihitung utang, kalau kiai yang soleh itu dihitung. Nanti dalam beberapa hari ya tadi anaknya tak kasih. Misalnya saat salam tempel 50, ya anaknya tak kasih 100. Tapi tadi yang tidak ya itu yang dimaksud Nabi tahadu tahab. Kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Jadi sebenarnya Nabi itu enggak ini. Di mana-mana kebaikan itu kalau disorot pakai sirat mustarokah, wazan tafa'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita menjadi kacau gini bernegara kan. Negara ketika baik bikin BPJS atau bikin apa saja lah, atau bikin dana tala apa saja. Semua kebaikan negara ini menjadikan masyarakat sebagai penerima. Makanya kita ini tidak sehat. Setiap negara ingin baik, itu masyarakat kok posisinya terus berminta menerima. Sampai yang nggak miskin mendaftarkan diri jadi. Di Quran nggak boleh ajaran harus wa ta'awan. Kalau negara sudah baik, rakyat juga harus baik sama negara. Karena semua kebaikan negara perintahnya ta'awun, harus saling menolong. Misalnya kalau negara baik sama orang miskin difasilitasi, yang miskin tambah kerja keras sehingga cepat menyelesaikan kemiskinannya. Ya? Terus nanti bisa menolong orang lain, ada simbiosis dari kekayaan dia. Sehingga cepat apa? Kesadarannya itu. Ya, tapi kalau sekarang kebaikan itu biasanya sepihak, apalagi ada orang terkenal baik itu biasanya malah menjadikan orang sekelilingnya ini hanya nyabuk, malas. Iya. Kan kadang mau pensiun mulang terus juga malah orang mulangnya ngaji aja.